Sudah nggak sadar kita itu nampaknya sudah sibuk dengan masalah-masalah rutinitas dunia ya, seakan-akan kita mau hidup selamanya gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita ingat ya, semua orang pasti akan menghadapi maut ya, dan itu udah pasti. Apalagi akhir-akhir ini kita juga dengar dan lihat sendiri ya situasi rekan-rekan kita di Palestina. Tapi uniknya kali ini protes tuh banyak banget. Bahkan di kalangan kaum non-muslim itu lumayan banyak tuh yang mulai sadar nih apa yang terjadi di sana. Tapi yang bisa kita amati juga bahwa sebagian dari mereka bertanya-tanya apa sih yang membuat rekan-rekan kita, saudara kita di Palestina itu mampu memotivasi dirinya, mampu memiliki resiliensi. Dan dari situ mereka melihat jangan-jangan emang di kitab sucinya. Dan akhirnya mereka mulai membaca, mulai mengamati, mulai istilahnya mungkin mentadaburinya gitu ya. Bahkan yang selama ini mereka dicekoi dengan segala macam propaganda bahwa Islam itu agama terorisme misalnya, agama kekerasan, tapi mereka bisa mulai bacanya sendiri dan mulai mendapatkan insight gitu bahwa ternyata apa yang selama ini mereka dengar dari media tidak selalu benar gitu ya. Nah, bahkan mereka juga kaget kok ada ya perceraian boleh dalam Islam, misalnya seperti itu. Suatu hal yang mungkin mereka tidak pernah tahu mengenai itu. Dan jadi ini satu hikmah ya. Jadi apa yang tragedi itu menjadi satu hikmah yang kita bisa cermati. Nah dari sini kalau mereka saja sudah mulai memahami mengenai Quran, ya kita juga harus kembali merefleksikan sebetulnya apa sih, kenapa kita harus tahu Quran itu sumber dari mana? Karena pada akhirnya dunia itu juga sementara saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim kata Pak Ahmad. Kali ini kita membahas mengenai konten dari Quran. Nah, atau Quran itu sebetulnya betul nggak dari Allah Ta'ala? Ya? Atau jangan-jangan Quran itu karangan seseorang? Ya? Karena kalau itu karangan seseorang dan orang itu adalah manusia, tentu manusia punya masalah. Dia juga punya kekurangan. Nah, kalau itu menjadi rujukan, itu menjadi masalah tentunya. Nah, kalau misalnya kita tanya, tentu mayoritas muslim bisa menjawab bahwa Quran itu benar. Cuma kalau ditanya, bagaimana itu kita bisa membuktikan bahwa Quran itu benar? Ya jawabannya dari Allah. Kalau begitu, dari mana kita tahu bahwa Allah itu mengatakannya benar? Jawabannya ya dari Quran. Kalau ditanya lagi, dari mana kita tahu Quran itu benar? Dari Allah. Ya berarti kalau itu kan artinya menjadi circular argument istilahnya, jadi argumen yang sirkular. Sehingga pertanyaan besarnya, bagaimana kita membuktikan seorang manusia itu bahwa apa yang dia cari, jawaban besar dari kehidupan ini, itu betul-betul bisa dijawab dari sumber informasi yang memang bisa memuaskan akal dan menenangkan hati. Itu kuncinya di situ, karena setiap manusia di dunia ini pasti akan bertanya, dari mana dia berasal, kemana dia akan pergi. Lalu apa hubungan kehidupan dunia sekarang ini dengan kehidupan kalau misalnya nanti betul-betul ada kehidupan? Karena apa? Tidak ada yang bisa cerita setelah meninggal ada apa gitu kan? Gitu. Nah jadi di sini ada dua hal yang saya mau lihat ya, mau saya bagi rekan-rekan yang mau sudah menemukan jawabannya bahwa Quran adalah benar, yakin bahwa itu menjadi tuntunan hidup, alhamdulillah, syukurilah, karena itu berarti sudah mendapatkan hidayah. Hidayah itu kadang-kadang kita take it for granted ya, bahwa ternyata banyak sekali manusia yang memang seakan-akan tidak ngeh dan tidak bisa memahami dan masih mencari gitu. Maka bersyukurlah buat rekan-rekan yang memang sudah menemukan jawabannya, dan mudah-mudahan tetap istiqomah dengan apa yang Allah telah sampaikan di Quran tersebut. Nah, yang pertama adalah dari sisi periwayatan dan yang kedua dari sisi konten. Kalau kita bicara periwayatan, ini seperti misalnya begini, dulu orang Quraisy ya di zaman Nabi itu selalu mengatakan bahwa Quran itu hanya legenda, ya, cerita-cerita masa lampau. Kalau kita bicara cerita masa lampau, kita juga punya cerita masa lampau ya.
seperti kisah Sangkuriang, kisah Candi Prambanan, gitu kan. Kisah-kisah yang sebetulnya memang agak too good to be true. Seperti Tangkuban Perahu misalnya. Apakah memang Tangkuban Perahu itu betul-betul kapal yang terbalik misalnya? Bagaimana itu akhirnya bisa menjadi gunung? Nah itu kan secara logika itu kan nggak masuk akal. Nah pertanyaannya, bagaimana cerita itu bisa turun-temurun ke kita? Apakah kita tahu rantai periwayatannya? Nah berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dari si periwayatannya, Pak ahli mengatakan adalah melalui transmisi secara tawatur. Tawatur itu intinya adalah bahwa informasi itu datang dari berbagai sumber yang independen, ya, yang mereka bisa dibilang tidak mungkin berkolaborasi untuk memberikan konspirasi informasi. Nah, jadi kalau misalnya kita ada yang mengatakan bahwa kota Chicago itu ada, misalnya gitu ya. Nah itu sumbernya di mana? Apakah dari multiple sources atau dari satu sumber saja? Kalau misalnya ada sumber yang berbeda mengatakan hal yang sama, nah kita sebagai manusia cara kita beroperasi, operasional logika kita berarti memang Chicago itu ada. Gitu. Atau sama kita misalnya, ini konsep mengenai literasi berita. Ya. Jadi kalau misalnya berita itu disampaikan oleh sumber yang berbeda dan kita sudah pastikan masing-masing sumber itu mandiri, independen, maka itu kita bisa pastikan itu memang benar adanya. Nah, Quran tentu tidak hanya dari periwayatan yang berbeda, tapi juga nanti dari si konten. Nah, di sini makanya kalau kita lihat sumber informasi dari satu sumber dibandingkan dengan multiple sumber, dengan sumber yang banyak dan saling memverifikasi, tentu kita akan mempercayai berita dari sumber yang banyak tadi itu. Jadi tawatur. Makanya Quran adalah mutawatir. Sekarang bagaimana dengan kontennya? Kalau kita bicara konten, karena saya sebagai ahli biologi molekuler, memang banyak sekali ayat Al-Quran itu yang memang menyentuh. Ya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana kalian perhatikan ibil. Ibil itu adalah onta, diciptakan. Nah kita sebagai orang yang belajar biologi tentu paham bahwa onta itu suatu makhluk yang sangat kompleks. Dia mampu bertahan ya, di gurun dalam waktu yang lama, ya, bagaimana dia metabolisme tubuhnya sehingga mampu untuk tidak minum dalam waktu yang cukup lama ya, bisa mengkonservasi air yang ada dalam tubuhnya. Itu merupakan suatu binatang yang luar biasa. Nah, Allah dalam Quran juga mengatakan untuk diperhatikan. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran itu yang memang ada banyak tanda-tanda, banyak sign. Walaupun saya sebagai ilmuwan pun tidak menganggap Al-Quran sebagai buku sains, ya, itu bukan buku saintifik. Walaupun ada tanda-tanda seperti embriologi, ya, bagaimana Allah menggambarkan ya, bagaimana penciptaan manusia ya dari air mani, ya, lalu ditanam di suatu tempat yang kokoh yaitu rahim. Itu kita bisa membayangkan bahwa kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu memang mengajak orang berpikir. Gitu ya, untuk memperhatikan sains tadi itu, tanda-tanda yang Allah telah berikan supaya manusia akhirnya betul-betul berpikir. Apalagi zaman sekarang susah orang untuk berpikir. Gitu ya. Oke, itu dari sisi konten yang mungkin buat sebagian orang sudah cukup untuk mengatakan ya ini berarti nggak mungkin dari manusia, ini pasti dari Allah Ta'ala. Ya. Nah, tetapi ada satu konten yang mungkin cukup menarik dan ini buat saya pribadi ini sudah menjadi satu hal yang memuaskan akal saya dan menenangkan hati saya, yaitu apa? Dari bahasa Arabnya. Memang saya tidak fasih berbahasa Arab, tetapi bahasa Arab itu bisa dipelajari dan bisa diapresiasi. Saya sangat merekomendasikan ya buku-buku yang ditulis oleh Hamzah Totsis dan juga Lukman Ali Khan ya, NAK, itu beliau juga bisa menjelaskan ya, bagaimana tata bahasa Arab dalam Al-Quran. Nah, bahasa Al-Quran ini memang luar biasa. Dalam artian begini, kalau kita bicara mukjizat, ya, misalnya Nabi Musa dia membelah lautan, lalu bagaimana Nabi Isa ya bisa menerbangkan burung ya dari tanah, gitu kan, yang dari tanah. Lalu banyak sekali mukjizat-mukjizat para nabi dulu yang kita tidak bisa lihat, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW meninggalkan Al-Quran itu yang kita yakini sebagai mukjizat. Kenapa? Karena dari bahasanya ini menarik. Jadi
yang disebut mukjizat itu adalah sesuatu yang memang di luar kebiasaan, di luar tradisi, ya tidak bisa diulang. Ya beda dengan sains. Kalau sains itu kan konsepnya harus bisa di-repeat, harus diulang, direplikasi, diulang secara independen. Tapi kalau kita bicara Quran nggak bisa. Ya, nah tapi ini yang menarik. Jadi ketika Quran datang itu diturunkan wahyu Nabi Muhammad SAW di masa, di era, di tempat di mana bahasa Arab itu menjadi satu kebanggaan. Ya, jadi para sastrawan Arab itu saling mengalahkan, saling mengalahkan pujangga-pujangga yang lain mana yang lebih canggih ya dalam bersastra. Nah, dalam konteks inilah Al-Quran itu diturunkan. Ya, jadi bahasa Arab itu menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW itu mulai menyampaikan Al-Quran, nah akhirnya menjadi pertanyaan, Al-Quran itu disampaikan dalam bahasa Arab. Ya, yang memahami pun adalah orang Arab. Menariknya di Quran itu disampaikan, kalau misalnya kalian menyaksikan bahwa ini memang adalah buatan selain dari Allah Ta'ala, coba buat satu surah atau satu ayat. Ya. Itu tantangan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu jelas, wujudnya ada, ya mushafnya juga ada. Tapi bagaimana itu kita bisa yakin bahwa kontennya itu betul-betul dari siapa? Makanya di sini ada 3 kemungkinan. Istilahnya siapa yang membuat Quran, siapa pengarang Quran? Itu yang lebih tepat. Siapa pengarang Quran? Gitu ya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama dari orang Arab, karena kan bahasa Arab, ya pasti wajar dong yang menuliskan atau yang mengarang adalah seorang pujangga Arab itu sendiri, misalnya gitu. Ya, kalau misalnya di dalam bahasa Betawi ya, berarti yang mengarang mungkin orang Betawi kan. Kalau dia mengatakan orang Bali, ya itu menjadi pertanyaan besar. Nah, tapi berarti pengarang Quran adalah seorang Arab. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ya karena yang mengkampanyekan, yang memviralkan, sekarang itu adalah Nabi ya, beliau aktif ya menyampaikan ke suku Quraisy waktu itu, ya jangan-jangan itu Nabi sendiri yang menulis gitu ya, menulis atau yang mengarang Quran itu. Kalau kita lihat ada lagi nggak kemungkinan yang lain siapa? Bukan orang Arab, bukan Nabi, ya berarti yang disebut di Al-Quran sendiri bahwa itu adalah Allah Ta'ala, diwahyukan Allah Ta'ala. Nah, dari 3 opsi ini kita lihat apakah memang orang Arab. Kalau itu memang ditulis oleh orang Arab atau ada orang agama lain yang berbahasa Arab, itu sebetulnya sudah bisa terjawab secara historis bahwa ternyata di masa itu tidak ada satupun ahli bahasa Arab yang mampu mengungguli ya gaya bahasa Arab yang ada di Quran. Nah, ini yang menjadi satu hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja gitu ya. Karena itu di Ka'bah dulu itu para sastrawan Arab saling berkompetisi ya, sastra mana yang paling hebat gitu ya. Tapi ketika Quran datang itu tidak ada yang bisa menggagalkan atau bisa membuat satu bait ya, ayat yang lebih elokuen daripada Quran itu sendiri. Nah, kalau misalnya orang Arab tidak mampu, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nah, sebetulnya kalau kita ketahui karena Nabi sendiri adalah orang Arab, itu sudah hilang. Nah, ya tidak mungkin karena apa? Karena Nabi itu adalah orang Arab, gitu ya. Tapi emang ada satu hal yang juga menarik kalau kita lihat dari sisi gaya bahasa Nabi. Karena ada juga kita punya sumber hukum Islam yaitu dari hadis. Gaya bahasa Nabi dalam hadis itu beda sekali dengan gaya bahasa Arab. Artinya ketika seseorang itu dalam masa hidupnya, kan Nabi kan hidup selama 40 tahun sebelum menerima wahyu pertama, orang sudah hafal betul gaya bahasa Nabi, gitu ya. Nah, akan tetapi ketika Nabi sudah mulai menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, orang juga paham ini nggak mungkin gaya bahasa Nabi. Jadi memang sebetulnya orang Quraisy itu tahu betul bahwa ini bukan sembarangan, ya, ini bukan juga dari Nabi. Nah, artinya kalau bukan orang Arab, bukan Nabi, ya berarti terakhir siapa? Ya berarti memang betul ini dari Allah Ta'ala.
Quran ini adalah media dari Allah Ta'ala untuk berkomunikasi dengan hambanya. Makanya ketika kita sholat, ya, pahami betul makna Al-Fatihah. Karena kalau kita pahami betul makna Al-Fatihah, apa yang para ulama sampaikan ya, untuk menikmati manisnya iman, gitu ya, itu hanya bisa dicapai kalau kita betul-betul pahami, meresapi apa yang kita baca. Sehingga untuk mencapai khusyuk itu insya Allah akan lebih mudah. Nah, ketika kenikmatan itu didapat, itu sungguh tiada tara. Quran itu memang betul dari Allah Ta'ala, dan karena Quran itu dari Allah Ta'ala, kita sudah yakini kebenarannya, maka apapun yang ada dalam Al-Quran itu, terutama yang menyangkut dengan keyakinan, sebagai kita sebagai seorang muslim, tentu kita harus ambil apa adanya. Surga, neraka, hari pembalasan, suatu hal yang gaib, ya, adanya jin, malaikat dan sebagainya, itu tentu kita yakin. Baik, terima kasih. Ketemu sama-sama lagi kata Pak Ahmad di waktu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.